Lapor, Praja Utama Wanita Julian Claudia Penny, NPP 291312, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur, siap melaksanakan ujian proposal. Laksanakan. Silakan presentasi ya, tidak lebih dari 10 menit. Izin Bapak Ibu dosen, izin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Julian Claudia Penny, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Sebelum saya memulai memaparkan usulan penelitian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penelaah, Bapak Dr. Rudi Sumur, SPD MAP, yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada para dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Insinyur Haja Sri Hartati MP, dan Bapak Muslim Esos MSI, yang telah meluangkan waktu selama ini membimbing saya, sehingga saat ini saya dapat mempresentasikan judul usulan penelitian saya untuk dipertahankan. Mohon bimbingan Ibu dan Bapak hingga penulisan skripsi ini selesai. Pada pagi hari ini, izinkan saya memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Saat ini COVID-19 menjadi masalah yang sangat serius terutama di Kabupaten Ngada, di mana kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat dan menyebabkan Ngada termasuk dalam zona merah di Provinsi NTT karena memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan terkait penanganan COVID-19 seperti salah satunya Surat Edaran Bupati Ngada nomor 360/BPBD/100/02/2021 tentang pembatasan kegiatan pemerintah, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Namun demikian, masyarakat masih sangat acuh tak acuh terhadap peraturan tersebut dan tetap melakukan kegiatan dan melibatkan kerumunan. Melihat situasi ini, maka dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegakan perda untuk menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Sehingga penting bagi saya untuk melakukan penelitian mengenai strategi apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Berdasarkan uraian permasalahan yang saya kemukakan, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada? Yang kedua, apa saja faktor penghambat strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT? Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan dan melaksanakan strategi penekanan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada? Berdasarkan rumusan masalah yang saya uraikan. Sebentar, ini slide-nya enggak jalan ya? Saya hanya judul doang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada.
Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan penekanan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan strategi penekanan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Untuk menjawab rumusan masalah, saya memerlukan teori sebagai analisis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi dari Salusu, di mana terdapat 3 dimensi dari teori strategi menurut Salusu. Yang pertama strategi organisasi. Yang kedua strategi kelembagaan, dan yang ketiga adalah strategi sumber daya. Ketiga dimensi ini diukur dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Satuan Polisi Pamong Praja, dan yang ketiga ada COVID-19. Itu nanti pada jalan itu. Dan next gitu atau gimana? Saya Izin Bu, apakah sudah Bu? Izin Bu. Izin Bu. Baru ada ya? Siap Bu. Landasan teoritik kemudian ditopang dengan landasan legalistik. Terdapat 4 regulasi yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Yang ketiga, Keputusan Bupati Ngada Nomor 361/Kep/HK/2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngada. Yang keempat, Instruksi Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan optimalisasi posko penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngada. Sebagai Bapak Ibu sekalian, tinjauan teoritik yang ditopang dengan tinjauan legalistik diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif yang berkenaan dengan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngada. Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dalam menjawab rumusan masalah dengan perspektif teori strategi Salusu, maka dipilih metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Setelah desain penelitian ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori strategi Salusu. Yang kedua penyajian data, tahapan kegiatan menyajikan data yang sudah direduksi ke dalam tabulasi atau matriks yang mudah dipahami oleh peneliti. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang sudah disajikan, kemudian diverifikasi atau dicek kembali kebenarannya dengan narasumber sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan usulan penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingan serta petunjuk agar penelitian ini dapat dilakukan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk kesempatan pertama kami silakan Bapak Dr. Ruli Samuel, SPDM AP. Silakan Pak. Kepada saya untuk memberikan saran-saran ada hubungannya dengan proposal skripsi atas nama saudara Julian Claudia Penny dengan judul proposalnya sebagai berada dalam menekan angka Februari 2019 itu kabupaten ada provinsi itu Izin Pak. mulai halaman yang pertama Izin Pak. hingga di halaman gambar 1 gambar 1 halaman 2 Anda tulis super tentang kesehatan berita 1 sesuai Izin Pak, siap diperbaiki Pak. dari kasus COVID-19 Indonesia karena Indonesia hanya dapat 1 nah kalau kita gambarnya nanti Anda masukkan di bab 2 kalau itu ada gambar-gambar nanti itu nanti diisi tapi untuk bahasa biasanya paling tinggi tahun Izin Pak, siap Pak. bisa bersifat pada gambar ini pasti ya yang memang tapi ini ada bagian juga berusaha semuanya Izin Pak, siap diperbaiki Pak. Izin Pak. ini halaman 5 ini hanya ada master bertanya satuan tugas kalau itu ada ambil gambar kalau dari segi data itu kabupaten ada kalau itu data kasus COVID-19 ada gambar gambar yang saya gambar 1 pasti bahwa bab 1 itu halaman 1, 2, 3, 4 ini adalah itu kami data-data yang preman itu. Jadi jangan nanti kita lihat beberapa internet, kalau internet Indonesia. Ya, jangan kita lihat internet. Izin Pak, siap Pak. Kalau kita sadar nah ini juga ini kalau kita Izin Pak, siap Pak. ini halaman 9 pasti mulai keluar dari kebijakan itu lanjut terus kemudian halaman nanti ada ini halaman 10 halaman 10 paragraf ini paragraf dimulai dengan ini kata-kata yang bagus
dari pemerintah dalam adalah Izin Pak, siap diperbaiki Pak, izin Pak. tidak mungkin sesuai berdasarkan instruksi dari keras. Kalimat awal berapa harus benar-benar sesuai dengan setelah dikeluarkan, setelah dikeluarkannya, yang saya peraturan bupati sosial Izin Pak, siap diperbaiki Pak. ini apakah investasi jurnal dalam Izin Pak, untuk poin 1 dan 2 skripsi, untuk yang ketiga jurnal Pak, izin Pak. apa perbedaan misalkan antara ini dengan penelitian terdahulu? Izin Pak. Apa kesalahan perbedaan? Izin Pak, untuk penelitian terdahulu yang pertama, persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori strategi oleh Salusu. Untuk perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Untuk peneliti terdahulu yang kedua, persamaannya seperti peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Salusu, dan perbedaannya pada fokus penelitian juga Pak, izin Pak. Berarti Anda hanya tidak ada yang sama, dengan sama, harus ada perbedaan antara minimal pada beberapa dunia, jangan hanya salahnya sama, hanya beda logusnya, daripada sama perbedaannya ada beda logus dan logus dan identitasnya menjadikan daripada identitas karena identitas bagi yang membaca sehingga ada yang bagus. Nanti yang untuk penelitian terdahulu buat kita sadar narasinya kalau biasa. Izin Pak, siap diperbaiki Pak, izin Pak. Dan memang di bukunya harus ada bukunya. Siap, ada Pak. Ya. Izin Pak. Bukunya tentang teori yang terbaca ini. Siap, ada bukunya Pak, izin Pak. Aspeknya tawaran, teladan. Jadi setelah itu berarti Anda baca ini dari artikel pembahasan dan kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus media. Dan strategi kalian bahasa Inggrisnya banyak sekali. Izin Pak, siap Pak. Terima kasih. Nah, berikut ini tentang operasional organisasi. Satuan polisi pada negara. Izin Pak, siap Pak. Rangka berpikir halaman 30, rangka berpikir yang terlalu besar nanti. Izin Pak, siap diperbaiki Pak, izin Pak. Berarti di sini adalah menggunakan apa menjadi olah hukum untuk anak-anak strategi dari harus mencari strategi ahli yang dari pemerintah yang saya Izin Pak, siap Pak. strategi ini tidak harus apa, tapi harus seperti saya. Bisa saya keluarkan buku saya harus ini apa artinya baru
ini di dimensi kebersamaan lain seperti ini. Kata ini konsep kita harus masuk sumbernya. Sumbernya nanti di sini nanti jadi kan dibuat supaya taruhnya hanya minimal setengah lembar. Kan data sekunder, data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau media seperti media massa atau media yang lainnya Pak Izin Pak. Kalau